Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royana Mani dengan NPM 1903090073 dari kelas 6B Kesejahteraan Sosial Pagi ingin menjelaskan perubahan sosial dan dampak pembangunan kekuatan teori pembangunan. Berikut beberapa kekuatan teori pembangunan. 1. Tanpa teori, para ilmuwan sosial akan kesulitan melakukan penelitian empiris. 2. Para ilmuwan menggunakan teori untuk membantu mereka menentukan apa yang perlu dipelajari dan untuk membimbing mereka dalam mempertajam pertanyaan penelitian dan dalam memutuskan bukti apa yang diperlukan untuk mendukung argumen mereka. Dalam hal ini, teori adalah alat peneliti yang sangat akurat. 3. Teori membentuk proses berpikir peneliti, meletakkan dasar bagi kerangka analitis mereka, memandu tesis penelitian mereka, dan menetapkan agenda penelitian mereka. Teori mengarah penelitian untuk mengadopsi metodologi tertentu, menarik mereka untuk memeriksa kumpulan data tertentu, dan untuk mempengaruhi mereka untuk menarik kesimpulan dan implikasi kebijakan tertentu. Teori juga menuntut kesetiaan ilmuwan sosial ketika peneliti telah membenamkan diri dalam mazhab teoritis tertentu. Mereka cenderung mengembangkan pandangan etnosentris, berpikir bahwa mazhab teoritis mereka sendiri adalah yang terbaik di bidangnya. Akibatnya, mereka sering melihat mazhab teoritis lain dengan jijik dan terkadang saling menyerang antara mazhab. Perdebatan akademis yang panas serta perang teoritis tidak terhindar. Dinamika dan persaingan antara mazhab. 1. Puncak perang teori sering berubah menjadi debat ideologis, pertarungan antara teori ilmiah dan doktrin ideologis. 2. Selama periode polarisasi ideologis ini, pada penelitian seringkali mengabaikan pandangan teoritis kubu lain secara total, seolah-olah tidak mengabaikan adanya yang baik dalam pekerjaan pihak lainnya. 2. Hanya setelah perdebatan emosional mereka, pada ilmuwan sosial dari kubu yang berdebat dapat saling mendekati dan memulai menanggapi argumen pengkritik mereka dengan serius. 3. Belajar dari kesalahan masa lalu mereka. Ilmuwan sosial itu secara bertahap dapat memasukkan poin kuat dari kritik mereka ke dalam mazhab teoritis mereka sendiri. 5. Kecenderungan arah penggabungan ini mungkin tampak tidak lebih dari memasukkan anggur baru ke dalam botol lama, tetapi upaya untuk mensintesis dapat membantu untuk merevitalisasi mazhab lama dan untuk merangsang arah baru dalam studi empiris. 7. Meskipun dicatat bahwa teori bukanlah entitas statis, mereka menyerang teori lain dengan mereka mempertahankan argumen mereka sendiri. 8. Setelah terlibat dalam perdebatan teoritis yang panas, mereka dapat mengubah diri mereka menjadi alat peneliti yang lebih baik daripada sebelumnya. 9. Bidang pembangunan menawarkan contoh sempurna tentang dinamika perubahan dalam mazhab teoritis. 3. Mazhab dominan. 1. Akhir tahun 1905, bidang pembangunan didominasi oleh aliran modernisasi. 2. Akhir dari tahun 1960-an, mazhab ini ditantang oleh mazhab ketergantungan radikal. 3. Akhir dari tahun 1970-an, mazhab sistem dunia bangkit untuk menawarkan mazhab alternatif untuk mengkaji isu pembangunan. 4. Akhir tahun 1980-an, tampaknya ketiga mazhab ini bergerak menuju konvergensi. Melalui pertanyaan-pertanyaan di atas, kuliah ini akan mengulas kemunculan, perkembangan, dan transformasi masing-masing dari tiga mazhab pembangunan dominan. 1. Sifat dinamis dari mazhab modernisasi adalah mazhab ketergantungan dan mazhab sistem dunia selama 3 dekade terakhir akan diilustrasikan bagaimana mereka menyerang mazhab lain, bagaimana mereka membela diri,
dan bagaimana mereka merubah dalam prosesnya berpartisipasi dalam debat teoritis. 2. Kekuatan masing-masing teori perkembangan ini dalam studi empiris akan dibahas, didiskusikan, akan menunjukkan bagaimana perubahan mahjab teoritis disertai dengan perubahan pertanyaan penelitian, agenda penelitian, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. 3. Kuliah ini juga ingin menunjukkan kekhasan mahjab sistem dunia. Meskipun literatur sering mencampur mahjab sistem dunia dengan mahjab ketergantungan, akan dikemukakan di sini bahwa kedua mahjab tersebut sangat berbeda dalam hal 1. Kerangka teoritis, 2. Fokus penelitian, 3. Metodologi dan studi empiris. Mahjab sistem dunia telah memulai rantai studi inovatif tentang ritme siklus ekonomi dunia kapitalis yang melampaui batas-batas studi ketergantungannya. Sekianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.